Guys, tahu nggak sih, kalau kebiasaan kita sehari-hari yang dianggap sopan di Indonesia, ternyata bisa dianggap kasar banget loh di luar negeri. Biar nggak salah tingkah pas liburan nanti, yuk kita bahas apa aja sih kebiasaan itu. Pertama, senyum. Di Indonesia, senyum ke orang asing itu ramah, tapi jangan coba-coba lakuin ini di Rusia ya. Di sana, senyum ke sembarang orang malah dianggap nggak sopan. Aneh, bahkan bisa disangka lagi menggoda. Jadi, senyumnya simpan aja buat teman dekat atau keluarga. Kedua, nggak menyapa. Beda lagi ceritanya kalau kamu di Perancis. Di sana, kalau papasan sama orang, baik kenal maupun enggak, wajib banget saling sapa. Minimal bilang bonjour. Kalau kamu cuek aja, siap-siap deh dicap nggak sopan dan sombong. Ketiga, menghabiskan makanan sampai bersih. Dari kecil kita diajarin buat habisin makanan biar nggak mubazir kan? Nah, kalau lagi di Cina, jangan lakuin ini pas lagi di jamu makan. Makan sampai piring bersih, tandanya kamu menghina tuan rumah. Seolah-olah makanan yang disiapin itu kurang. Jadi, sisain sedikit makanan di piring sebagai bentuk apresiasi kalau kamu udah kenyang dan puas. Keempat, duduk di kursi belakang taksi. Di Indonesia, ini wajar banget kan? Tapi, kalau di Irlandia, Australia, Selandia Baru, dan Skotlandia, ini dianggap sombong. Di negara-negara itu, ada prinsip kesetaraan yang kuat. Jadi penumpang diharapkan duduk di depan, di samping sopir, biar dianggap sejajar dan lebih akrab. Kelima, pakai tangan kiri. Nah, ini mirip sama di Indonesia. Di India dan banyak negara Timur Tengah, tangan kiri dianggap kotor. Jadi, jangan sekali-kali pakai tangan kiri buat salaman, ngasih atau nerima barang, apalagi buat makan. Selalu gunakan tangan kanan untuk berinteraksi. Keenam, membuka hadiah di depan yang ngasih. Kalau di Indonesia, kita semangat banget buka kado langsung, biar yang ngasih ikut senang. Tapi kalau di India, atau beberapa negara Asia lain, ini dianggap serakah dan gak sabaran. Lebih sopan kalau kamu simpan dulu kadonya dan bukan nanti pas udah sendirian. Ketujuh, ngasih uang, terima kasih, atau tip. Memberi tip di Indonesia itu bentuk penghargaan. Tapi di Jepang, jangan pernah lakukan ini. Memberi tip bisa dianggap penghinaan. Mereka percaya kalau memberikan pelayanan terbaik itu udah jadi kewajiban dan gak perlu imbalan tambahan. Mereka bisa tersinggung loh kalau kamu ngotot ngasih tip. Kedelapan, membunyikan klakson di jalanan Indonesia. Suara klakson itu udah kayak musik latar. Ya, tapi di negara seperti Norwegia, klakson itu sakral banget. Cuma boleh dibunyiin pas kondisi darurat yang benar-benar bahaya. Kalau kamu klakson cuma buat nyapa temen, bisa-bisa semua orang panik ngira ada kecelakaan. Kesembilan, masukin tangan ke saku celana. Pas lagi ngobrol, kadang kita refleks masukin tangan ke saku biar santai. Tapi pas lagi di Jerman, jangan lakukan ini ya. Menyelipkan tangan di saku celana saat berbicara dengan orang lain dianggap nggak sopan dan nggak menghargai lawan bicara. Kesepuluh, menyilangkan kaki. Duduk sambil menyilangkan kaki itu posisi yang nyaman buat banyak orang. Tapi kalau kamu lagi di Arab Saudi atau negara-negara Timur Tengah lainnya, hindari posisi ini. Apalagi sampai telapak kaki kamu kelihatan dan mengarah ke orang lain. Ini dianggap sangat tidak sopan dan tabu. Kesebelas, mengacungkan jempol. Tanda oke atau mantap andalan kita ini ternyata punya arti negatif di beberapa negara. Di Afghanistan, Iran, Yunani, dan sebagian wilayah Italia, mengacungkan jempol itu sama kasarnya dengan mengacungkan jari tengah. Jadi, hati-hati ya, niatnya muji malah bisa bikin orang marah. Terakhir, yang ke-12, nanya hal yang sensitif. Contohnya, pekerjaan. Di Indonesia, nanya kerja di mana, itu basa-basi standar. Tapi di Belanda, pertanyaan ini dianggap kurang sopan dan terlalu pribadi. Mereka sangat menghargai privasi dan menganggap kesejahteraan itu hal yang merata. Jadi nggak perlu dibahas-bahas. Nah, itu dia beberapa kebiasaan kita yang bisa jadi masalah di negara lain.
Beda negara memang, beda budaya. Jadi, sebelum traveling, penting banget buat riset dulu biar perjalanan kita lancar dan gak ada salah paham. Semoga info ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat info menarik lainnya. Terima kasih udah nonton.